Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dan metode menentukan surah Makkiyah dan Madaniyah. Mengenai definisi surah Makkiyah dan Madaniyah ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya surah Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Sedangkan surah Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Namun pendapat ini memiliki kelemahan, yakni tidak bisa mengakomodir ayat-ayat yang tidak turun di kota Mekah dan Madinah atau sekitarnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya surah Makkiyah adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang Mekah. Sedangkan ayat surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang ditujukan kepada orang-orang Madinah. Nah, dari pendapat yang kedua ini lahirlah pendapat yang ketiga, yakni ayat-ayat yang didahului oleh redaksi ya ayyuhan nas adalah merupakan ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang didahului dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu adalah tergolong ayat Madaniyah. Hal tersebut karena pada masa itu penduduk Mekah didominasi oleh orang-orang kafir atau tidak beriman, sehingga ayat yang didahului oleh redaksi ya ayyuhan nas atau wahai sekalian manusia adalah merupakan ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan penduduk Madinah pada masa itu didominasi oleh orang-orang yang beriman. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang beriman. Oleh karena itu ayat yang didahului oleh redaksi ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman merupakan ayat-ayat Madaniyah. Kemudian materi yang kedua adalah mengenai metode atau cara mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah. Ada 2 metode atau cara untuk dapat mengetahui apakah surah itu tergolong Makkiyah atau Madaniyah. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan metode naql simai. Metode naql simai ini adalah menentukan status ayat dengan cara melihat riwayat-riwayat sahabat yang menyaksikan turunnya ayat tersebut atau tabi'in yang mendapatkannya dari para sahabat. Kemudian yang kedua adalah metode qiyas ijtihadi. Qiyas ijtihadi ini adalah metode menentukan ayat dengan cara menganalogikan ayat-ayat yang belum jelas statusnya apakah itu termasuk ayat Makkiyah atau Madaniyah dengan ayat-ayat yang sudah jelas statusnya. Bila menggunakan metode yang kedua ini, tentu kita harus paham terlebih dahulu mengenai karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing ayat tersebut. Karakteristik ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ayat dan surah Makkiyah pada umumnya pendek, sedangkan ayat dan surah Madaniyah pada umumnya panjang. Kemudian yang kedua, ayat dan surah Makkiyah pada umumnya dimulai dengan wahai manusia, sedangkan ayat dan surah Madaniyah pada umumnya dimulai dengan hai orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ayat dan surah Makkiyah pada umumnya berbicara tentang ketauhidan, sedangkan ayat dan surah Madaniyah pada umumnya berbicara tentang kemasyarakatan. Kemudian yang keempat, setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat sajadah adalah Makkiyah. Kemudian yang kelima, setiap surah yang mengandung lafal kalah adalah Makkiyah. Kemudian yang terakhir yang keenam, setiap surah yang mengandung kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali surah Al-Baqarah adalah Makkiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulkis Nurtaskia Kusuma dengan nomor induk mahasiswa 2041912039. Saya dari kelompok 6 dari mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran, sebab pengetahuan ini memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan benar, seperti mengetahui tempat turun, kapan diturunkan, dan mengenai apa yang diturunkan.
Yang kedua, untuk meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan keindahan dan kelenturan gaya bahasa tersebut dalam metode dakwah, sebab setiap situasi dan kondisi memiliki bahasa dakwah yang berbeda pula. Yang ketiga, untuk mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW secara komprehensif melalui ayat-ayat Al-Quran, baik ketika Nabi berada di Mekah ataupun di Madinah. Pengetahuan historis dari kehidupan Nabi yang digali dari ayat-ayat tersebut akan sangat berguna sekali dalam menentukan metode dakwah yang sesuai sehingga dapat memastikan sikap terhadap siapa seruan ditujukan.